Oke, teman-teman selamat malam dan selamat bergabung di live Instagramnya Senin Membaca. Dan hari ini kita di sesi ngobrol 3. Tumben ya Senin Membaca rutin. Biasanya 2 kali uji coba, ketiganya ini kosong. Tapi semoga karena ini sesinya ngobrol-ngobrol, sharing is caring, semoga program Senin Membaca untuk live Instagram ini tetap berjalan tergantung, walaupun kadang-kadang Jogja dan Bengkulu situasinya beda ya, baik cuaca, jaringan, juga mood masing-masing. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Hari ini kita mau ngobrol soal apa, Kak? Soal buku dan serial buku, Kak. Saya udah vintage kan di layar Kakak. Iya, kamu selalu tampak Mbak Bidadari Surga. Oke, kita sudah ada 3-4 orang lah yang sudah bergabung ya, teman-teman. Hari ini kenapa kita bahas buku serial? Karena ya kita kemarin udah diskusi aja sih. Kita pengen bahas soal buku dan serial. Ternyata temanya penting banget. Oke, teman-teman, hari ini kita ngomongin buku serial karena tiba-tiba karena kemarin kan kita ngomongin buku gitu, terus mempertanyakan di musim pandemi kenapa harus baca buku. Terus sesi kedua kita ngobrol soal apa sih minggu kemarin? Minggu kemarin soal buku dan kado. Buku dan kado, terus ngobrolin buku, baca buku aja capek. Kayak mana ya kita yang punya buku apa sih, buku serial gitu. Kira-kira buku serial di masa, apalagi misalnya kayak buku serial di masa pandemi gimana ya? Mungkin serial juga sih ya, tapi terkadang ada sensasi tersendiri ketika kita baca buku serial. Dan hari ini kita mau ngobrolin soal buku dan buku serial, kurang lebih seperti itu. Kakak bisa mundur dikit nggak? Kayaknya ketutupan apa gitu, ketutupan komentar-komentar. Jadi pesona kakak dari Bengkulu itu tidak sampai. Oke. Sudah, tapi kalau kayak gini aku berasa jauh banget. Oke. Selamat datang, Kos Katung. Selamat datang, Koko Deni. Selamat datang, Koko Deni. 1, 2, 3. Oke. Gitu kan aja. Kenceng sekali, guys. Kondisikan dulu fans-fansnya, Kak. Ya. Ya. Jadi malam ini aku duluan deh yang ngasih pertanyaan. Soalnya kok agak-agak lemes gitu sih. Oke. Jadi selama hidupnya Kak Gracia baca buku serial berapa banyak? Berapa banyak, dan kalau mau cerita soal buku itu malam ini kira-kira pengen cerita soal buku apa gitu? Kalau buku serial ini macam-macam ya buku serialnya. Apakah aku nggak tahu klasifikasinya, buku serial per tema kah atau buku serial satu sama lain itu saling berkaitan gitu. Tapi yang aku baca itu ada ya Harry Potter seperti biasa 1-7. Kok seperti biasa ya, kayak semua orang baca Harry Potter. Baca Harry Potter, terus tetralogi Buruh. Tapi yang keempat kayaknya aku nggak baca.
Terus ini ada tetralogi Laskar Pelangi ya. Iya, tetralogi ya itu kan 4 kan? Tetralogi Laskar Pelangi sama tetralogi Twilight. Ya. Yang pertama apa sih? Twilight atau Breaking Dawn? Twilight Twilight. kan? Iya, sama ini. Apa ya? Ini dia nggak serial tapi dia per bab ini loh. Kalau tahu Barbara Cartland, novel-novelnya, buku tulis bukan novel sih, dia kayak ya novel lah, masuk novel nggak sih itu, kayak novelet gitu tapi dia seri per banyak serinya gitu tapi dia nggak bersambung, kurang lebih begitu. Terus yang mau diceritain yang mana ya, yang ya kalau Harry Potter udah banyak kayaknya itu buku-buku yang ini juga sih, banyak yang diikutin sama teman-teman juga kali ya, semua buku serial yang aku baca. Nggak apa-apa dong, walaupun nggak baca, mungkin perspektifnya kakak sebagai pembaca gandrung gitu, mungkin bisa salah satunya lah. Kalau mau sharing sih yang ini, kalau aku sih punya pengalaman personal juga sih sama Harry Potter. Jadi dia itu buku yang aku baca pertama kali saat SD. Jadi waktu itu kan memang akses buku susah banget ya. Aku SD berapa ya? SD udah Harry Potter aja ya kak? Karena 98 sampai 2003 2004 lah ya kan, kalau aku SD, dan itu akses buku sangat tidak ada kalau kayaknya di tahun segitu di Bengkulu, kecuali di perpustakaan sekolah. Dan seingatku justru pas SD aku tuh nggak pernah ke perpustakaan loh, nggak pernah tahu kalau ada perpustakaan. Mungkin kalau tahu ya mainnya di perpustakaan sih. Tapi pas SD mungkin ini ya karena seru-seruan kan. Nah, ada temenku yang dulu kemarin juga pernah aku bilang, ada temenku yang memang membaca buku Harry Potter. Terus waktu itu dia bawa buku yang kedua atau yang ketiga sih, kan yang 1-3 kan masih tipis kan, masih tipis waktu itu. Jadi dia bawa yang serial kedua sebenarnya. Terus aku iseng baca, pinjem. Nah waktu itu dia pinjemin, dan untungnya dia pinjemin gitu. Aku baca justru berarti yang langsung di seri kedua Harry Potter. Nah setelah seri kedua selesai, aku kan penasaran. Kemarin loh ini kan kok langsung begini sih, kok langsung begitu. Nah aku baru tahu kalau itu serial gitu. Jadi pas aku baca kedua, yang sebelumnya kan ada harusnya gitu. Kan kok tiba-tiba langsung begini gitu. Jadi terus dia kasih tahu bahwa itu buku serial, dan karena aku udah baca bukunya dan penasaran, makanya aku minta pinjemin buku yang pertama. Jadi pas udah aku baca buku yang pertama, terus aku baca lagi buku yang kedua, karena kan pas baca buku kedua kan bingung kan ceritanya kayak mana. Terus pas baca buku yang pertama mau menyambungkan lagi sama buku yang sudah aku baca, rada bolak-balik gitu. Jadi pas baca ulang yang pertama, terus aku baca buku yang pertama, terus aku baca ulang buku kedua, terus setelah kedua terus dia pinjemin buku ketiga. Nah setelah buku ketiga kan buku keempat, buku kelima belum ada kan waktu itu, dan dia bilang bahwa itu buku kita harus tunggu dalam waktu yang cukup lama. Waktu itu sangat lama kan menunggu buku, sementara kita udah tahu nih, udah gemes banget baca buku 3 seri itu. Nah setelah baca buku 3 seri itu kayak kapan ya terbitnya gitu. Jadi menunggu ya. Dan iya, dan waktu itu pas terbit dia nggak langsung ada kan. Nah untung temanku itu
niat banget memang. Kalau dulu, kalau teman-teman di Bengkulu ingat ada toko buku Zaldi. toko buku Zaldi, dia harus ngantri mesen di toko buku Zaldi itu. Nah, aku yang nggak punya uang jajan tetap, nggak punya uang jajan sih, bukan nggak punya uang jajan tetap, jadi nggak akan mungkin kan menabung untuk itu. Jadi di buku seri keempat itu, selain nunggunya lama, terus pas ada temanku ada kan, dan aku harus menunggu dia selesai baca juga kan. Dan aku harus menunggu dia selesai baca dulu gitu. Jadi pas dia baca dulu, dan buku seri keempat itu kan The Goblet of Fire, dan bukunya tebal banget, Harry Potter and the Goblet of Fire, dan itu buku ya menurutku itu buku tertebal di antara 7 seri Harry Potter. Nah, buku seri 1, 2, 3 kan lumayan tipis tuh, masih 300-an atau 300-an halaman lah. Nah, buku The Goblet of Fire itu sampai 1000 kalau nggak salahku. 900 sampai 1000 halaman. Dan aku harus menunggu temanku itu selesai baca dulu. Nah, masalahnya adalah ketika kita baca buku Harry Potter, itu kita nggak tega mau nyelesainnya. Nah, temanku itu dia nggak mau baca bukunya terburu-buru kan, dan aku harus sabar menunggu dia selesai baca buku itu. Gitu sih. Jadi udah 1 sampai 3, terus ya setelah dia baca selesai dan akhirnya dia niat meminjamkannya samaku. Terus setelah itu baru di seri kelima itu aku minta kado Natal dari kakak. Waktu itu kan masing-masing kami disuruh request kan salah satu hadiah gitu. Terus aku, karena aku nggak punya pilihan, aku minta kakakku untuk kasih kado Harry Potter yang kelima. Itu berarti tahun berapa ya dia kado Natal yang kelima? Harry Potter kelima. Setelah baca Harry Potter kelima, ke-6, ke-7 baru aku bisa nabung untuk beli. Baru nabung sendiri untuk beli. Nah, setelah baca 6, 7, barulah kan udah baca tuh 1 sampai 7. Setelah membaca, terus kita udah kayak jatuh cinta banget itu, terus kita ingin memiliki, cuy. Jadi ketika aku baca, aku kan numpang baca tuh sebelumnya, terus cuma punya 5, 6, 7 kan setelahnya. Nah, aku berjuang untuk justru menabung buku yang sudah aku baca tapi belum aku punya gitu. Jadi aku menabung itu setelah aku membaca justru. Yes. Kayak hasrat buat pengen punya sendiri aja. Jadi karena kan kayaknya cuma buku Harry Potter yang aku baca, bukan berulang-ulang sampai habis sih. Jadi misalnya tarik buku yang ketiga terus baca. Jadi aku justru menabung setelah aku membaca buku itu gitu. Itu deh. Nah. Berarti memang nanti kalaupun aku jadi buat sekolah, salah satu aspek literasi itu penting banget deh. Bayang-bayangnya memang dari pengalaman kamu dulu sih. Kalau misalnya pengalaman personal aku kan memang kalau dengan literasi masih sedikit tuh, apalagi misalnya di masa kecil. Tapi bisa ikut nyolong dari pengalaman Gracia sih. Apa ya? Tapi yang aku ingat itu adalah ini sih, pengaruh teman. Jadi dia itu dulu juara kelas. Terus aku juara kelas juga sih, 3 besar, 4 besar gitu. Nah, dia yang baca, tapi emang rasa penasaranku juga pas. Karena covernya beda kan. Karena kan di SD kan kita baca buku yang ini kan, baca buku yang covernya tuh yang biasa kan, hijau, polosnya kayak ini loh, buku-buku apa sih, saduran dari film ke buku kayak Cinta Pertama, terus kayak Alexandria, itu kan tipis-tipis banget kan. Jadi terus kayak novelnya siapa ya aku bilang ya waktu itu. Jadi
tipis-tipis, jadi emang 3 kali malam tuh selesai gitu. Nah, buku Harry Potter tuh kan lumayan tebal gitu, dan itu ketika kita baca itu nggak bisa lepas loh. Kalau aku sih nggak tahu kalau yang lain, tapi kayaknya untuk semua pembaca Harry Potter ngerasain hal yang sama. Jadi maunya baca sekali duduk, tapi pas mau habis itu kayak nggak ikhlas gitu loh. Gitu. Jadi apakah pertemanan itu berpengaruh sama Bacaan. sama apa ya itu namanya, sama hasrat membaca? Mungkin iya, iyalah ya. Kalau misalnya kita temenan sama orang yang nggak membaca, kok bukan nggak membaca, mungkin nggak punya semangat membaca yang sama misalnya, terus ketika kita bertemu terus kita lagi baca, dia ngajak ngobrol dan lain-lain, kan kita termaru untuk ngobrol kan daripada membaca. Kok itu yang sering kita lakukan, Kak? Terus kalau kok itu yang sering kita lakukan? Ya, kalau salah satu membaca, salah satunya iya, karena kalau misalnya kita punya teman, misalnya kalau teman kita nggak baca, ya nggak apa-apa juga sih dia nggak baca, tapi pasti itu berpengaruh sama kita gitu. Terus kalau teman kita nggak suka baca, kalau kita ngobrol, kita bahas apa coba? bahas kehidupan. Bahas kehidupan. Apa? Apa aku nggak dengar. Tadi kata si Berliana sok dekat, emang kurang dekat. Iya itu juga sih, tapi iya. Terus kalau kita membaca itu kan membuat kita punya bahan obrolan juga kan. Jadi kalau satu yang baca, satu enggak, itu juga mempengaruhi, karena ketika kita ngobrolin misalnya, terus dia nggak nyambung, terus kita kan jadi ya udah ngobrol apa juga bingung kan. Tapi misalnya kalau dia nggak membaca tapi dia misalnya nonton film atau dengerin musik, itu sama juga sih. Misalnya hobi itu kan hobi membaca, dengar musik, film, mungkin bisa jadi gitu. Kalau dia bukan pembaca, mungkin dia penonton film atau pendengar musik, mungkin bisa imbang gitu. Bukan imbang nggak sih, itu kayak songong banget ya kalimatnya, tapi menurutku memang bahan bacaan itu, buku-buku yang kita baca pasti mempengaruhi obrolan sih. Teman berpengaruh ya, menurut aku harus bilang itu sih berpengaruh. Mau nggak mau bilang, walaupun misalnya banyak orang yang menolak bahwa Grace nggak mau ya temenan sama orang yang nggak baca. Kalau aku mau jujur ya, aku nggak mau sebenarnya. Kita beda kasta gitu, astaga. Bukan beda kasta, karena akan nggak nyambung menurutku. Itu ya. Kalau mau jujurnya seperti itu, tapi kalau untuk temen biasa aja sih ya, kesemuanya sih ya temenan lah gitu. Bohong, Anda bohong. Nggak bohong, maksudnya kita kan ini yang kayak tadi, bahwa kita kan menentukan lingkaran kita kan, misalnya bahkan ketika kamu harus memutuskan untuk meninggalkan pertemananmu, ya it's okay sebenarnya, bahwa pertemananmu tidak bisa membuatmu ya bertumbuh misalnya, atau tidak bisa membuatmu lebih kayak gitu. Oke. Kalau Tias? Kalau aku sendiri mau ceritain soal buku serial itu, buku yang pernah aku baca sequelnya itu buku Laskar Pelangi. Itu ya. Terus yang paling aku gandrungi banget sebenarnya buku serial itu yang Akar, Partikel, Petir. Oh iya, tapi aku nggak baca semua. Aku cuma baca Supernova-nya tuh. Ya, Gelombang,
Intelijensia Embun Pagi, terus ada buku terbaru lagi itu Dan Embun Pagi karena Tias yang punya. frekuensinya mungkin sama sih kayak pengalaman dia ketika menunggu satu buku yang tunggu ya, memang rasanya luar biasa banget sih. Itu yang pertama. Tapi yang baru-baru ini yang agak relate dengan apa yang mau aku teliti saat ini tuh ketika aku kemarin itu mencoba cari keyword soal menstruasi dalam konstruksi pengetahuan. Terus aku ketemu tuh satu tulisan judulnya Serat Ini. Aku tahu itu. Nah, serat Orang SMP ngajarin. lihat dulu sinopsis. Terus memang banyak testimoni yang bilang bahwa itu mirip buku Kama Sutranya Sanskrit atau Kama Sutranya India. Jadi kan sebenarnya kan tentang pengetahuan erotisme Jawa yang ditulis di abad 19. Memang bukunya tuh super serius ya. Tapi yang bisa aku temui waktu itu adalah terjemahannya Ibu Elizabeth Dia. Dia itu tulis dan jurnalis Prancis gitu yang cinta dan tambang ramas dan keluarga itu, terus dia terjemahin 15 tahun sih dia riset. Aku tuh baru tahu bahwa aku mengikuti tidak pengetahuan Jawa, ketemu buku yang keren banget. Itu ternyata menghubungkan dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain, kayak misalnya tentang pengetahuan tentang seksualitas Jawa yang kan dibilang cabul atau nggak punya riwayat dalam pandanganku sih. Terus menjelaskan fungsi pengetahuan masyarakat, mulai dari tubuh, mulai dari kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, dan lain-lain. Nah, aku tuh jatuh cinta banget sama buku terjemahannya si Ibu Indonesia. Karena waktu itu mau, sampai sekarang sih, mau beli buku satu sequelnya Serat Centini itu yang 12 serial. Jujur aja masih menabung berat gitu. Tapi delala ketika misalnya waktu itu pengen cari buku Bu Elizabeth, waktu itu lagi jalan-jalan sama Valen sih di FKY, itu nemu di tukang loak. Jadi satu buku nemu di shopping, satu buku di tukang loak, satu lagi nemu di fotokopian, dan itu masih susah banget. Bagian serunya itu adalah aku merasa seperti perempuan dewasa sih ketika membaca itu, dan sudah siap belajar kestro di usia dewasa akhir, remaja akhir. Lebih siap karena kalau misalnya ngomongin soal Kama Sutra kan kan relate kejauhan, dan aku juga belum membaca penuh, tapi pas ketika aku buka keyword Centini dan itu tuh ada beberapa paper, terus ada beberapa review tulisan yang menghubungi lagi bahwa tentang pengetahuan seksualitas yang lebih wah ini lebih itu ajaib gitu. Iya, itu juga jatuh cinta sama Yogyakarta. Jadi dia risetnya tuh sambil tinggal di Jogja karena memang basis tulisnya itu di Keraton Solo kan. Terus dia sampai bilang sama Sultan pengen punya KTP Yogyakarta, sampai minta-minta banget biar jadi WNI gitu. Tapi gak semudah itu. Semudah itu dikasih sama pemerintah Indonesia. Seberat aku nggak tahu sih jenis kelonggaran apa, tapi proyek penulisan penerjemahan ini tuh sampai membuat bukan duta besar, jadi kayak pemerintah Prancis itu memberikan dana besar gitu loh untuk penerjemahan proyek ini. Jauh sebelum misalnya tim UGM melirik
melirik Sulu ini buat diterjemahkan. Jadi Sulu ini tuh didiemin 1 abad. Tapi ketika misalnya ada si Inandiak ini tertarik jatuh cinta bahwa ada suluk yang luar biasa banget selain Kama Sutra. Nah, ketika dia pengen malah kayak latah gitu orang Indonesia, wah kita juga harus neliti gitu. Padahal ketika tim Gajah Mada itu bikin, Inandiak tuh udah belajar bahasa Jawa, Kawi Jawa gitu. Jadi dia udah riset ngaitinnya ke Borobudur, terus ke Keraton Solo, ke Keraton Jogja dan lain-lain. Itu dedikasinya luar biasa banget sih. Itu dari keywordku soal apa ya? Dari keingintahuanku soal menstruasi dalam konstruksi pengetahuan Jawa ya. Karena awalnya aku berpikir bahwa ya udah menstruasi ya kayak menstruasi biasa aja kayak orang-orang perkotaan gitu kan. Ternyata enggak, my love, sekompleks itu sih. Ternyata ada panduan kelas beratnya. Jadi lebih relate sebagai masyarakat Jawa. Nah, kalau misalnya ditanya ketertinggalanku nggak baca Harry Potter memang bikin menyesal sih dan harus dicicil sekarang setelah misalnya bisa sharing pengetahuan sama Gracia. Tapi pas aku pikir-pikir lagi kayaknya ini akan jadi misi ke depanku buat mencari buku serial si Serat Centini ini secara lengkap. Nggak cuma baca lewat Wikipedia atau yang masih diragukan. Dia ada berapa serial sih? Ada 12. Tapi yang agak dibatasin itu serial ke-9. Karena di sana itu bercerita tentang proses persenggamaan antara Tambang Raras dan Among Raga. Nah, di situ tuh sebenarnya pengetahuan yang Jawa banget gitu loh, seksualitas Jawa yang intinya itu klimaksnya sebenarnya ada di situ. Walaupun yang lain itu kayak banyak banget ya, kayak pengetahuan tentang latar sosial Jawa pada abad 19, pengembaraan, sampai si Among Raga itu moksa karena harus mencari 3 saudaranya, 2 saudara laki-lakinya yang tersesat. Bagaimana dia jatuh cinta, kemudian menikah, dia harus berpuasa selama 40 hari. Dulu aku ke pameran FKY gitu kan, ke pameran lukisan, itu juga ada sih. Tapi kalau nggak salah kitabnya Cilacap, jadi suluknya Cilacap. Nah, kalau di Cilacap itu suluk tentang seksualitasnya itu pakai parameternya tuh bulan. Jadi ketika tanggal berapa, ketika posisi bulan bagaimana, nah itu baru bisa apa ya? Proses kehidupan manusia itu bisa dilakukan. Baiknya waktu baik, terus waktu nggak disarankan dan lain-lain. Nah, kalau misalnya si Serat Centini ini lebih berdasarkan kepada lingga. Lingga tuh lubang kalau nggak salah. Jadi dia bilang di tubuh kita tuh ada 9 lubang. 9 lubang. Dan dari situlah sebenarnya yang membuat manusia itu diselimuti nafsu-nafsi. Kayak gitu deh. Seru banget. Belum selesai bacanya. Karena masih menunggu tabungan mencukupi. Tapi aku tidak akan menyerah. Per seri berapaan? Kalau nggak salah itu set itu sampai sih 1 juta lebih. Satu serinya? Untuk satu buku? Apanya? Satu seri sekitar 200 halaman. Jadi kalau misalnya suluk aslinya itu ada 4.200 halaman. Nah, tapi kalau yang terjemahan itu nggak sampai segitu. Karena jadi kayak pekerjaan menerjemahkan itu kan mungkin sulit juga atau nggak tahu ada proses yang bagaimana, tapi ya nggak sepenuhnya. Dan kalau misalnya si Inandiak itu cuman buat buku-buku yang tipis-tipis aja. Jadi penafsirannya memang terbatas dan itu juga mempanelkannya dengan sastrawan Jawa, sastrawan Indonesia, dengan para ahli. Sampai dia dibilang bahwa dia tuh penafsir Serat Centini
paling unggul di abad 21. Karena iya dia bekerjanya tuh dari cinta gitu kan. Aku tuh cinta sama Jawa, pengen jadi penduduk Jawa, tapi nggak boleh gitu. Luar biasa. Itu sih gemes. Ada pengembaraan, ada moksa. Kayak itu tuh juga jauh banget gitu loh. Karena biasa terpapar soal sains science fictionnya Barat misalnya. Jadi pas membayangkan itu di imajinasi itu gimana? Telat banget sih sebenarnya. Tapi jadi punya gambaran. Itu Gracia buku yang sedang dan masih aku cari sampai sekarang. Kalau Intelijensia Embun Pagi memang ada beberapa, ya kayak Supernova itu aku curiganya sih dia juga membaca si Serat Centini itu. Apalagi di bagian yang Intelijensia Embun Pagi. Aroma Karsa. Nah, Aroma Karsa itu lekat banget. Sama ada tuh satu film yang Waro, yang itu loh, manusia laki-laki dan manusia perempuan itu aku lupa judulnya. Nah, itu juga ada bagian yang ngomongin soal realitas sosial bahwa ada fenomena di mana perempuan dan laki-laki juga menari dan berdandan seperti perempuan. Disebut waro. Aku nggak tahu di daerah Togo kalau nggak salah. Nah, itu juga ada di bagian cerita itu. Bahkan di Serat Centini itu juga dijelaskan bahwa fenomena soal fenomena soal homoseksual tuh udah ada sejak zaman dahulu. Homoseksual, waria, terus raja singa itu ditulis. Dan kenapa dibikin sama diberi judul Serat Centini? Jadi Centini itu adalah abdi dalamnya si Tembang Raras. Jadi dia tuh yang sangat pintar. Termasuk ketika harus pergi ke pasar, menulis, membaca, itu si Centini itu juga diajarin dan pada akhirnya dia yang membuat jurnal harian. Termasuk juga ketika dia mengalami yaitu moksa menuju persenggamaan 40 hari itu sampai ada juga satu judul yang 40 hari dan satunya hujan. Itu sih puncak. Nggak jadi slow ya? Aku jadi setelah baca itu aku jadi mikir kira-kira ada nggak kitab seksualitas yang ini sih suluk seksualitas dari masing-masing daerah, misalnya di Rejang, di masyarakat adat lah ya, mungkin kalau misalnya sampai sekarang masih ada, atau mungkin di Rejang, di Bengkulu mungkin, atau di Lubuk Linggau, aku nggak tahu juga, tapi membayangkan itu dibuat 4.200 halaman itu juga keren banget. Kenapa kamu kepikiran bikin? pengen tahu aja sih sebenarnya. Kalau untuk kita kan ini ya untuk dokumentasi pengetahuan itu kan jarang kan, dan kalau dia bicara soal ada nggak ya kitab pengetahuan soal seksualitas di adat, mungkin ada, tapi apakah dia berbentuk dokumen, nah itu yang nggak tahu. Ya kan, kadang-kadang ini sih maksudnya kalau bukan jangan di adat istiadat kita justru mungkin sudah terbuka untuk membicarakan itu, hanya misalnya biasanya menggunakan pengandaian dan bahasa-bahasa yang tampaknya lebih aman, ya kan. Tapi kalau bicara soal teks atau bicara soal dokumen, nah itu yang kayaknya masih sulit gitu. Karena misalnya kalau bicara Kama Sutra yang kayak tadi Tias bilang, itu kan kalau aku belum pernah baca sih, tapi aku tahu misalnya
orang bisa mendokumentasikan soal seksualitas loh sebenarnya di tengah kita yang masih berdebat soal tabu dan tidak tabu. Ya kan, padahal itu kan itu dulu banget kan gitu. Ya padahal ya berat ketika misalnya makin kesini justru institusi itu makin kompleks gitu loh pemikiran, memikirkan sesuatu yang justru membongkar pengetahuan. Kayak misalnya kalau ngomongin soal Serat Centini tadi kan, misalnya jauh sebelum kita memperdebatkan atau jauh sebelum ada institusi agama lah istilahnya, walaupun konteks Islam kejawen pada saat penulis Serat Centini itu udah ada ya, makanya interpretasi awal ketika orang ngomongin soal Serat Centini itu pasti bilangnya kayak gini, ini cabul, kitab cabul gitu loh, kitab cabul, terus ya kitab vulgar dan lain-lain, padahal di situ tuh memuat ada banyak hal. Makanya ketika di toko buku pun kalau kita mau pesan itu udah diwanti-wanti sih sama temanku, serial ke-9 itu pasti kayak ditutup-tutupin gitu loh, kecuali memang toko buku indie dan memang dia menyediakan, pasti akan dengan berani, karena itu kan ngomongin soal pengetahuan kan, pengetahuan yang terang bahwa kita punya suluk seksualitas yang sebanding loh, yang adiluhung, setara sama Kama Sutra, misalnya Kama Sutra di India sana. Dan bahkan si ini dia itu juga bertentangan dengan Indonesia. Jadi keluarga negara ya benar sih sebenarnya, terus mempertanyakan perspektif dia, apakah dia sudah selesai sama post kolonial, kan dia datang itu ujuk-ujuk masih pakai perspektif kolonial. Itu juga tapi dengan adanya panel terbuka itu jadinya memang nggak satu orang sampai akhirnya orang bisa terima ketika dia menginterpretasikan, menerjemahkan buku ini, memang dasarnya itu pengen tahu dan dia jatuh cinta sama si Centini, tokoh Centini yang dia bisa relate sama pengetahuan budaya kayak pengembaraan, tapi ada yang nggak bisa relate itu beberapa tempat. Jadi settingnya itu sangat luas. Bagaimana dia mengembara di Ijen, di Gunung Ijen, di Gunung Semeru, yang juga ada perspektif ekologisnya di situ. Bagaimana misalnya ketika menstruasi, terus kaitannya dengan alam tuh juga dijelaskan di sana. Nggak tahu, bagus banget. Padahal itu seingatku itu buku udah lama banget ya, tapi emang kita dulu pas kuliah nggak bisa ngakses. Iya. Ya kan? Kayak aku ingat waktu itu Yona menawarkan untuk diskusi soal itu, tapi kita nggak punya buku-buku itu. Gitu. Dan hari ini ketika itu didapatkan dengan mudah, dalam tanda kutip, maksudnya bisa diakses, ya itu jadi sesuatu yang tampaknya baru ya. Dan ya energi baru lah sebenarnya. Walau kayak tadi misalnya, ya kita tuh punya banyak, walaupun sekarang orang masih memperdebatkan yang kayak tadi, apakah kita boleh bicara seksualitas terang-terangan, apakah misalnya seks edukasi masih seks edukasi yang masih diperdebatkan di sekolah, apakah sudah ada dalam kurikulum kita dan lain-lain. Padahal misalnya dia dari zaman dulu orang sudah ada dan Indonesia tuh punya gitu. Nggak tahu ya, persoalannya di mana sebenarnya. Misalnya yang orang itu kan bagaimana orang punya interpretasi bahwa itu tuh sebenarnya kisah nyata, tapi penamaan tokohnya memang disamarkan gitu kan. Kayak misalnya Pangeran Anom, dia itu aku lupa apa dia dari Kerajaan Giri atau dari Keraton Solo. Dia juga salah satu penerus tahta, yang dia meninggalnya itu dia meninggal pas dia lagi jabatan periode kedua lah istilahnya. Yang meninggal dia karena penyakit Raja Singa. Jadi ada di buku terjemahannya si Inandiak itu ada matinya Cebolang. Nah, orang mengkaitkan bahwa si Cebolang ini jangan-jangan Pangeran Anom ini yang kena sifilis ini, karena memang di situ pada akhirnya pengembaraan dia sampai akhirnya dia juga ketemu Sunan Kalijaga dan bilang bahwa
kamu akan menemukan kebatilan. Sebelum tujuan kebatinanmu itu tercapai, kamu akan melewati kebatilan. Dan benar dia akhirnya melewati fase yang homoseksualitas, terus yang ada yang warok itu, terus kayak dia ada dengan adipati, aku nggak tahu itu masuk ke seksualitas, terus dia bersenggama dengan semua perempuan, sampai akhirnya tuh ada fase juga ketemu si Tembang Laras yang sama Centini yang lagi nyari Among Raga mengembara. Bagus banget, pokoknya bagus banget. Doakan aku guys bisa membeli itu guys. Dan waktu dapat buku itu harganya 5.000 rupiah itu di Loakan, aku sama Valen tuh udah cubit-cubit gitu loh. Kakak, kata dia, itu buku yang lagi kamu cari. Iya ya, karena kan aku menurut dia, mungkin menurut orang lain atau menurut kamu juga, aku kan juga jarang tertarik ke buku yang memang pengen aku baca kan. Pada waktu itu emang aku pengen banget cari buku itu sampai sekarang. Jadi loa ambil sudah, fotokopian boleh sudah, walaupun sebenarnya melarang kan, melanggar kode etik apa ya, legalitas dari buku atau perkoncoan gitu kan, ya gitulah. Tapi di balik itu kayak, aduh ini pengetahuan yang walaupun masih perspektifnya Java sentris, tapi pengetahuan Jawa itu ya gimana? Selama yang muncul pengetahuan Jawa yang terakses, kemudian pengetahuan Jawa. Kalau pengetahuan misalnya masyarakat ada yang lain pelan-pelan. Ya itu tadi, makanya muncul pertanyaan, kira-kira ada nggak suluk reja? Ada lah mungkin ya, aku aja yang nggak tahu. Iya, kita aja nggak tahu. Kita tuh banyak nggak taunya, Tias. Jangan sok-sok semuanya kita tahu deh. Ternyata kita emang nggak tahu apa-apa. Kan melempar keangkuhan, Gracia. Jadi kayak sebenarnya bentuknya juga sih ke teman-teman, tolong bantu kami yang masih bodoh ini untuk mendapatkan pengetahuan lainnya biar lengkap. Itu kalau aroma kan dari bau, terus dia juga ada pengembaraan, cuman bahasanya lebih science fiction, lebih modern. Settingnya udah perkotaan. Iya. Itu sih. Yeay. Judulnya Ulum bilang kucubu tubuh indahku. Iya. Judulnya itu yang terkenal. Iya, Garin. Film yang ditolak bioskop raya. Iya, dan beruntungnya aku nonton itu pas sebelum disensor. Jadi kan banyak beberapa bagian tuh yang disensor. Dan beruntungnya lagi ketika membaca serat Centini itu lebih lengkap. Aku nggak nonton sih, tapi baca review-reviewnya aja. Karena di Bengkulu 1 hari doang kan waktu itu, 1 hari terus langsung tutup di demo. Tapi kemarin tayang lagi. Iya, tayang lagi kalau nggak salah. Aku nggak bisa nonton. Tapi nggak tahu apakah masih disensor atau enggak. Yang versi disensor apa enggak ya. Karena pas yang di awal itu emang terkaget-kaget. Wah, Indonesia. Maksudnya seberani itu, tumben. Biasanya itu banyak banget kan pertentangannya. Sebenarnya kan banyak kan film-film kita yang berani, tapi ya boleh tayang atau enggak. Gitu dia. Dan Om Garin dengan sangat berani dan jelas kan dia menang banyak sekali ini award. Oke, untuk 1 jam pertama percakapan kita yang tadinya slow, yang tadinya kemarin Tias bilang akan slow-slow aja, ternyata jadi menegangkan ya. Kemarin aku udah curiga juga sih sebenarnya kalau kita bahas Centini, kalau Tias bahas Centini itu akan berat, menuju Senin yang sangat berat. Tapi ya ketika itu diobrolkan, semoga bisa jadi ringan dan juga jadi referensi buat teman-teman yang mau baca.
Yang kayak tadi misalnya ya kalian di masa pandemi nggak apa-apa juga sih baca Harry Potter yang slow-slow, tapi yang mau slow dan berat ya baca Serat Centini. Yay. Tapi Kalau ngomongin pas pas ngomongin soal Serat Centini terus dapat lagi keyword yang lain. Jadi ini buku seksualitas khusus laki-laki namanya Serat Gato Cholo. Hai Bang Katung, Centana siapanya Centini ya? mungkin si Centana dan Centini itu kembarannya Stella dan Steffi. Wah, Katung. Itu ya Serat Gato. Oke, baik teman-teman. Ada di alam kejawen, bisa balik lagi ke alam modern. Tadi Harry Potter udah full fantasi gitu, ditambah lagi ini ya Centana ya. Tadi bahas Centana ya. Misalnya settingnya si Harry Potter itu misalnya nih ke abad 19, kemudian si Centini itu juga di abad 19, berarti sama canggihnya pengetahuan. Oh, Harry Potter itu di abad 20, cuy. Di abad Hanya 20. aja, iya kan ada magel. Dia Hermione kan dia magel dari dunia modern sebenarnya, tapi di dunia modern ini ada dunia lain. Ketika masuk 3/4, kamu masuk di Hogwarts. Lapis-lapis kan dunia. Iya, gitu. Kalau misalnya, iya dia nggak tahu ya apa yang dibayangin J.K. Rowling waktu nulis Harry Potter. Ya tahun 96, 97 itu ya segitulah. Ya. Kayak gitu. Serial D emang luar biasa. Iya, luar biasa banget, teman-teman. Oh ya, teman-teman yang punya referensi soal buku serial, boleh lo berbagi. Atau kalau ada yang mau masuk, mau cerita langsung, bisa kita switch mungkin. Iya. Cerita. Tinggal bilang aja. Itu juga ada Ulum. Ada siapa aja tuh ya? Hai Ulum. Ada Apip, ada Bang Katung, ada Ulum, ada Rahmat, dan Eka. Apip penonton setia banget ya di 3 seri ngobrol ini. Terima kasih loh, Pip. Oke, Mas Haris. Oh, Mas Haris udah nggak ada lagi. Itu dia. Kayaknya 1 jam kita tumben ya. Atau Ini tinlit yang bikin menyesal. Kalau ya nggak mungkin ada yang menyesal lah. Ya, karena menyesalnya kita nggak akan lanjut serial selanjutnya dong. Gimana sih? Ya, karena yang kamu baca kan buku yang kamu sukai. Maksudnya buku yang pernah kamu baca dan bikin kamu ya. Tadi itu pertanyaannya Bang Katung soalnya. Oh. Apa tadi pertanyaannya? Yang buku yang membuat menyesal, bukan buku serial. Nah, buku-buku apa aja deh yang bikin kamu ya. Kan, ya itu kan, misalnya kalau kita baca buku serial itu kan kita justru menyesal nggak membacanya, nggak membaca serial selanjutnya. Tapi nggak tahu apakah misalnya teman-teman yang membaca buku serial di misalnya seri 1, seri 2 kesel sama tokoh atau sama alurnya, nggak mau baca lagi seri selanjutnya. Biasanya sih kalau kan dia kemungkinannya ada 2 kan, kesel sama sama tokoh sama alur, terus nggak sabar nunggu seri selanjutnya. Ada juga mungkin yang stop di seri itu gitu. Tapi aku mungkin bagian yang lanjut sih. Soalnya kalau aku udah mulai, aku akan terus lanjutkan sampai akhir. Iya sudah. Ya sudah. Iya sudah. Apa ya? Kayaknya enggak. Iya kalau nggak ada juga nggak harus dipaksain sih sebenarnya kan. Apa?
kalau nggak ada buku yang membuat kamu menyebalkan, nggak perlu dipaksain buat dicari juga. Menyebalkan, bukan menyebalkan sih, buku yang harusnya itu kita akan bahas di seri selanjutnya ya. Bukan buku yang membuat kamu, buku yang menyebalkan dan menakutkan. Ada serial bagus menurutku, serial bukan ya, tapi semacam cerita lanjutan gitu, judulnya Toto-chan. Kayaknya Toto-chan itu bukan buku serial sih, tapi dia Iya. kayak lanjut, nggak tahu, dia bukan serial. Toto-chan itu aku baca pas SMA sama Aminah. Itu gini, jadi kalau pas Harry Potter ditawarin sama Indah, nah pas Toto-chan si Aminah tuh yang ngasih pinjem waktu itu gitu. Dia bukan serial sih menurutku, tapi kayak itu Toto-chan. Terus selanjutnya tuh ada buku lanjutan kayak menggambarkan Toto-chan sudah dewasa gitu. Beberapa tahun kemudiannya. Tapi aku nggak baca sih yang selanjutnya. Tapi Toto-chan itu ada filmnya nggak sih? Karena aku berharapnya kalaupun difilmkan dia tuh kayak film-film produksinya Ghibli gitu loh. Ghibli Studio. Wah, aku nggak tahu Nah, ya. sekolah di kereta, bayanganku. Aku baru bacanya sih baru 2 tahun ini sih. Sama kayak ini, sama kayak The Little Woman. Oh, Little Woman, ya. Itu kan ada filmnya tadi. Ada Little Woman, sama lanjutannya itu banyak sebenarnya cerita soal The Joyce Children. Oh iya. Sih? The Joyce Boys. Gitu, Orange Book. Little Woman kan. Nah, buku The Joyce Boy itu dia nggambarin anak-anak laki-lakinya si Joyce itu. Terus selanjutnya ada beberapa juga sih. Mungkin kayak gitu. Tapi dia lepas dari buku yang lain menurutku. Kalaupun baca buku The Little Woman ya oke. Terus kalaupun nggak baca buku lanjutannya nggak masalah. Kayak misalnya The Joy Quest aku baru punya karena dapat diskonan sih waktu itu. Terus ternyata ini juga bagian dari The Little Woman gitu. Tapi salah satu support sistem Senin Membaca sebenarnya pas akhir-akhir itu juga salah satunya ada tuh satu tokoh, Bang Andom, yang selalu memantik Senin Membaca untuk membaca buku 100 buku yang wajib kamu baca sebelum kamu meninggal. 100 atau 1000 sih? 100 ya? 100 buku, nggak tahu 100 apa 1000. Tapi yang bergambar mawar. Iya. Yang berlogo mawar. Termasuk buku-bukunya Gabriel Marquez yang belakangan. Itu cerita based on true story, iya. The Little Woman juga based on. Aku nggak tahu sebenarnya tolak ukurnya dari mana, tapi waktu Abang Andom mereferensikan itu, yang aku tandai adalah logo bunga mawar sih sebenarnya. Nggak nyambung juga, karena aku hanya yang ada mawarnya. Salah satu yang perhatikan visual bukunya itu berlogo mawar. Ya. Selamat bergabung. Oke, jadi gitu ya teman-teman, barusan bahas soal buku serial. Jadi buat teman-teman yang kasih referensi bacaan untuk referensi buku serial bacaan teman-teman, bolehlah diketik dan berbagi ke kita. Kak Dini baca buku serial apa? Terus serial Bobo mungkin. Serial Bobo. Majalah. Tapi masih ada nggak sih buku serial Bobo atau serial Shinchan? Aku kan bilang sama kamu gitu, serial Shinchan boleh nggak? Boleh juga sih. Ya banyak lah, kalau komik mungkin banyak kan. Kalau komik dia buku serial komik. Hai Roni. Hai Roni. Tuh.
suka duka, bukan suka duka. Kelemahan baca buku serial. Emosional sih. Tetap aku stabil di emosional itu. Kayak misalnya Aroma Karsa itu kan, aku pas bagian dia pengembaraan di Gunung Lawu kalau nggak salah ya. Belakangan aku tahu latar ceritanya itu ada di Gunung Lawu. Di Gunung Lawu atau Gunung Kawi yang termasuk dalam jajaran gunung yang punya apa sih pintu magis gitu. Nah, pas aku baca itu aku ngerasa kayak ini bagaimana, ini gimana, gemes gitu loh. Pengen di skip, tapi lebih baik aku tahan besok membacanya. Hai Kak Dini, kita juga nggak baca buku serial lagi kok. Kalau aku sih Tias masih baca. Kalau sekarang sih capek juga ya baca buku serial. Kalau Iya dulu sih. sih baca. Mungkin Kak Dini juga membaca Harry Potter. Ya, Tapi gitu seindahnya ya. Harry Potter, lebih indah Harry bersamamu. Dan lebih sakit bernyanyi tanpamu ya. Udah lah. Ngomong-ngomong soal webtoon itu sebenarnya salah satu alternatif ya. Kita tadi terlalu ini sih sebenarnya terlalu subjektif ngomong soal buku, tapi buku yang hard copy gitu kan. Kita lupa bahwa ada buku yang terkategori sebagai literasi digital. Misalnya kayak podcast zaman sekarang juga membaca itu sebenarnya kayak bagaimana mengarsipkan, mendokumentasikan tuturan ya. Kalau dulu kan ditulis. Sekarang dari tuturan menulis tuh terskip juga gimana ya, dibuat jadi podcast, dibuat jadi YouTube, kayak kita nih dibuat jadi video. Tuh ada lagi komen tuh, malas baca buku Kak, baca perasaan dia aja. Ya enggak, itu nggak apa-apa juga. Itu masuk dalam aktivitas membaca kok. Tapi pertanyaannya emang gitu ya, gimana ya membaca perasaannya sementara kita juga nggak peka-peka amat. Itu pertanyaan dialektis sekaligus self development lah itu kayak. Belajar teori semiotiknya harus kuat banget tuh ya, membaca gerak-gerik dan garis wajah. Tapi kamu sering baca webtoon nggak, atau pernah nggak baca webtoon? Pernah. Yang serial-serial cantik. Waktu itu iya aku sempet download sih, tapi gemes karena di webtoon kan sedikit-sedikit. Ya. Iya, selain sedikit-sedikit juga menunggu sih, ada sensasi deg-degannya juga loh sebenarnya. Menunggu. Aku sih jujur aja kalau baca webtoon itu aku pilih yang visualisasinya yang oke dulu. Yang kayak komik-komik yang gimana sih, kayak komik-komik Pung gitu. Nah, kalau udah masuk kategori ini udah menarik deh buat mata aku baca. Walaupun kadang isinya juga sebel gimana. Misalnya kita sering mengukur bahwa ini urusan romansa gitu kan. Urusan perbucinan. Menurutku tanggung banget sih. Karena tapi, dia gambarnya kan ya walaupun hitam putih tapi tetap menarik kan, terus kalimatnya tapi tanggung menurutku. Nggak tanggung sih, itu dikit banget untuk ya dibaca sekali lewat sih mungkin, tapi suka gemes kan nunggu gitu. Apalagi kalau dia nggak tayang harian, tayang mingguan. oh iya. Sama aja sih sensasinya. Aku jadi inget bahwa sebenarnya webtoon juga selain memperbaiki mood juga berdampaknya ke apa sih, tindakan anomali orang, kayak misalnya kasus anak kecil yang membunuh anak tetangganya itu kan juga diprakarsai dari serial komik apa ya, horor ya, komik mistik gotik gitu. Bantu dukanya baca serial itu sebenarnya buat begadangan, karena aku tuh penasaran orangnya, jadi pengen nyelesain baca semua seri. Misal kalau udah punya semua, kalau belum dia ngelamunin kira-kira lanjut. Itu dia aku paling males kalau membayang-bayangkan, terus apalagi kalau bayangan kita itu nggak sesuai sama alur cerita selanjutnya. Ya, podcast modal HP mau banget ngobrol sama kakak-kakak Senin Baca. Oke, Mat. Nanti kamu akan dihubungi sama admin yang ada di Bengkulu, ya. Oke, terus
Ya, Senin Membaca sering-sering dong posting rekomen judul buku yang enak dibaca dimanapun kapanpun. Sebenarnya nggak ada kriteria untuk buku yang enak dibaca sih, tergantung niat baca aja. Iya. Ya, dan Niat postingan-postingan ya. Niat membaca terkumpul, hasrat membaca terkumpul itu aja udah suatu kemewahan. Jadi kalau ada orang privilege-nya itu harta misalnya, tahta, gracia misalnya, privilege ya. Selain harta, tahta, Raisa atau Gracia lah. Ada juga lah privilege semangat membaca, itu juga suatu kemewahan. Karena Iya. saya tuh punya buku dan buku ada. Karena di antara hasrat yang lain ada hasrat goleran, ada hasrat rebahan, ada hasrat main HP, dengerin podcast. Sebenarnya bermanfaat juga sih. Tapi itu tuh juga suatu kemewahan orang udah mau baca. Nah, jadi kalau misalnya tahapan ketika kamu udah konsisten nih, udah sampai ke tahap lain, ibaratnya udah naik makom. Nah, udah deh, itu membaca, mencerna, menulis itu tak udah makrifat, sungkem deh. Yep. Tuh, webtoon cocok buat ibu-ibu macam aku yang sedang banyak tersita waktunya buat iya sih kalau untuk itu mungkin karena ini kan gampang juga dia dan nggak berat-berat bukan kita selalu ngomong berat dan ringan sih. Iya sih, dia nyambi bisa dikerjain sambil nyambi kan, terus karena ringan dan slow bisa sambil jaga baby, sambil nyusui juga bisa. Iya. Itu kan ya. Ya. Mamat siap Kak Grace dan Mbak Ning? Siap. Terus apalagi ini tadi? Kayaknya udah ya. Ya itu tadi kalau bicara rekomendasi judul buku, nggak ada buku yang enak dibaca. Tergantung. Enak menurutku juga nggak enak menurut Tias kok. Kadang-kadang kita sotoy aja sih. Buku ini wajib dibaca dan padahal itu menurut Anda saja. Terus kalau untuk rekomendasi buku-buku Senin Membaca, sebenarnya itu bukan rekomendasi, tapi itu yang dipunyai Senin Membaca sih. Teman-teman bisa lihat di feed Instagram Senin Membaca di postingan-postingan yang udah lama banget. Tapi memang itu jadi PR juga sih. Nanti ke depan admin akan mencoba untuk memberi dan menawarkan bahan bacaan buat teman-teman. Tapi sebelum menawarkan, admin juga punya PR untuk membaca juga sih. Itu juga sih. Dan ini sih kemarin kenapa kita juga sempat share film dan lagu itu karena kita merasa ya kita sudah nonton dan sudah dengerin suka gitu. Makanya kita juga jarang merekomendasikan buku, ya itu menggambarkan bahwa admin memang di masa-masa sulit ini. Kalau boleh refleksi, melihat dari bentuk visualisasinya, terus kayak jenis-jenis tulisan memang kita kurang adaptif dengan zaman yang makin kencang ini deh. Jadi memang harus ditata mulai dari pemikiran, pengetahuan kita soal visualisasi dan lain-lain. Nah, termasuk misalnya ada collab podcast dari si Mamat misalnya, itu bagus banget, melengkapin ketidakbecusan kita dalam mengejar kemajuan zaman. Makanya kita coba untuk secara iseng dan konsisten. Akhirnya kita nggak iseng sih, secara konsisten untuk ngobrol serial per minggu. Mencoba untuk ya konsisten gitu. Ditunggu loh Mamat di podcast modal HP. Kalau podcast kan bisa jarak jauh ya. Kak Tia standby. Tapi kalau yang mau offline memang admin chapter Bengkulu sih. Oh ya, tergantung admin podcast modal HP sih. Oh iya. Kita udah itu ya. Ya gitu. Apalagi nih pertanyaan Kak Gracia tadi udah yang menyebalkan. Tadi yang aku udah jawab juga sih, misalnya apa yang apa tadi
sisi jeleknya buku serial tuh yang bukan itu jelek nggak sih? Misalnya kayak kita jadi penasarannya tuh sampai stres juga sih. Kalau teman-teman membaca Harry Potter, ya teman-teman akan, ya kalau aku sih mengalami stres sih menunggu, karena kan si J.K. Rowling kan mut-mutan nulisnya. Kadang ada yang 1 tahun tuh sampai 2 kali terbit serialnya, ada sampai 3 tahun 4 tahunan, dan lama banget. Dan ya kita menunggu. Aku baca Harry Potter berarti dari SD kelas 5 atau kelas 6 sampai SMA dong. SMA dong. Itu saking setianya tuh kan nggak berasa dari SD udah SMA aja. Latihan kan, Kak? Gitu. Tapi kira-kira bukunya Kulho, aku nggak tahu ini bener apa nggak ngomongnya. Buku Paulo Coelho, Tolong Ulum, ini bener apa nggak penyebutannya? Itu juga serial nggak sih? Nggak ya, beda. Nggak serial. Aku baca Brida, terus 11 Minutes ya, aku lupa judulnya, sama satu lagi apa ya? Alep. Iya, itu pinjam punya Katias. Dia nggak serial sih kalau itu. Kicu. Terus ini ketika dia terbit, kita juga nggak siap uangnya. Itu juga yang harus dipertimbangkan ya. Iya, makanya kita bahkan baca buku itu. Ketika udah ketika satu abad centini itu udah diterjemahin, udah dipublikasi pun harus menabung untuk mendapatkannya itu dengan kesabaran. Kalau misalnya Abang Rangga mengembara dengan caranya, aku juga mengembara dengan caraku. Kalau sekarang kan mungkin kita bisa, bukan mudah sih, tapi kita bisa kan misalnya menabung. Nah kalau dulu yang aku memang nggak punya jajan gitu tuh, kayak aku juga bingung sih dapat uangnya dari mana. Memang bacanya Paulo gitu kan? Alkemi. Oh, iya. Alkemis bukan alkemis atau alkemi. Nggak tahu aku cara bacanya. Tapi emang harus tepat pembacaannya, walaupun kira-kira maksudnya seperti itu ya Bu Ulum. Ya nggak apa-apa juga sih. Tapi kamu pernah yang benar. Kalau bahasa orang Bengkulu itu nyilok. Kamu pernah nyilok buku nggak, Gracia? Kalau aku ingat dulu ya, aku pernah nyolong buku nggak ya? Tapi katanya aku pernah. Kayaknya buku Seno Gumira kamu ada di tempatku. Kan, aku sudah tebak. Bukan senja. Bukan senja. Senja covernya warna oranye. Iya, lo nggak tahu ada di kardus aku, ambil di rumah situ. Hadiah ulang tahun. Aku emang sengaja aja buat kau ngamuk bertahun-tahun. Yes, aku riset aja tuh, gimana sih respon pembaca gandrung gitu, kalau pembaca buku yang gandrung kalau kehilangan bukunya gimana? Sampai kayak mencari 2021 sih ingatku. Karena biar mungkin waktu itu aku bawa kan dari Jember, karena kita beli di Jember, terus ke Jogja, ke Bandung, aku aja baca itu di perjalanan, masa sampai Bengkulu nggak ada sih? Ada, padahal aku ingat itu tuh aku baca di perjalanan Jember, Jogja, Bandung, Jakarta, Bengkulu gitu. Iya, sebenarnya aku nggak nyolong-nyolong banget sih, karena aku tahu kayak Seno Gumira. Dasar. Tapi aku akhirnya buku memberikannya 5 ujian. Aku kehilangan 3 buku sebenarnya. Biasa. Aku kehilangan buku Charlie yang kemarin, terus Seno Gumira yang itu yang akhirnya ketemu lagi. Terus yang ketiga itu buku Seno Gumira juga, buku yang aku dapat di buku luar Medan. Aku lupa banget itu judulnya. Buku itu udah lama banget. Kayaknya kitab omong kosong nggak sih?
nggak kita ngomong kosong ada, itu kan kita ngomong kosong ada di Gramet, buku yang bulan-bulan apa gitu judulnya, itu juga aku kehilangan. Tadi apa kata Ulum, tim pinjam buku perpus atau pinjam buku di Toga Mas atau Graha? Gimana ya caranya buku minjem buku di Toga Mas? Kalau di Bengkulu nggak, karena nggak ada Toga Mas, dan di Gramet nggak ada peminjaman buku. Itu Bengkulu namanya nyilo, buka plastiknya diam-diam, hirup aroma bukunya. Aku memang dari dulu nggak pernah buka plastik ini Gramet. Iya toh. Karena aku pasti baca yang udah ada plastiknya, dan kalau nggak ada yang kebuka plastiknya, ya aku ya dengan terpaksa nggak aku baca gitu. Kayaknya aku pernah deh buka buku yang di plastiknya, kecuali pas di Gramedia Bandung itu kan, cuman terpana sama krayon yang mahal itu, kelir yang mahal itu. Tapi yang paling sering buka plastik buku sih di Gramedia Bengkulu, yang memang kayak rasa rumah sendiri aja, sampahnya dimasukin. Iya sih, karena aku sebel aja gitu sebenarnya kalau orang ya berarti aku harus sebel sama Tias, nggak juga sih, tapi seingatku ya, nggak tahu kalau hilaf. Tapi itu juga kangen kan, karena setiap malam minggu tuh kayak standby jadwalnya unboxing buku di Gramedia. Tapi bukan buku sendiri, buku orang. Tapi baca buku satu buku sampai selesai pernah. Itu kalau memang niat, biasanya sih niat di datang, duduk di pojokan. Aku baca buku apa ya, Chan? Apa ya waktu itu? Karena aku nggak punya uang, terus punya tapi mau buku yang lain, aku baca deh sampai selesai. Oh ini apa? Filosofi kopi. Iya, filosofi kopi. Sampai akhirnya aku dapat hadiah kalau nggak salah itu tuh. Aku baca sampai habis filosofi kopi di perpus di Gramet. Kalau masih ingat nyobek buku recto verso sih sebenarnya. Sampai akhirnya Senin Membaca dapat hibah dari Chile itu kan. Tapi pas dapat recto verso itu kayak, aduh ini dapat quote-nya di mana lah ya biar bisa dicatat. Diinget di kepala penuh, di HP jadul. Ya, biasa aja soalnya lupa, kecuali kalau ingat ya tadi ya. Baca di tempat, ya nih aku baca di tempat itu, aku inget banget itu karena aku nggak punya uang, terus karena dia kan ini apa novel apa sih prosa kan, jadi ringan lanjut sampai habis dong. Aduh. Nah, katanya gitu, puas banget baca buku sekali duduk terus nggak beli apa. Waktu itu kayaknya aku kayaknya iya Chan, inget nggak itu karena aku mau 2 Brida atau itu kalau nggak salah ya. Karena Brida langsung kan, makanya aku baca filosofi kopi sampai habis. Bukan filosofi kopi, Madre. oh my. Bukan filosofi kopi, Madre. Ya, karena filosofi kopi waktu itu aku pinjam. Iya, aku ingat Madre waktu itu. Aku baca sampai habis. Karena ya waktu itu mau beli Brida atau Madre. Karena pertama baca Madre terus dikit habis deh. Jadi ya udah bisa beli Brida. Tapi memang nggak tahu sih, ajaib si Gramedia Bengkulu itu kan, yang bukunya bisa sampai 5.000-an, terus dapat buku Oki Madasari yang soal kasus Sampit Madura itu cuma 15.000, terus dapat buku Paulo Coelho itu cuma 15.000. Emang gendeng sih, edan. Waktu itu aku baca yang ya aku dapatnya 5.000. Terus sampai dapat bukunya buku apa sih bagus banget sih yang kita dapat waktu itu. Dan tuh buku resep masakan juga, ya ampun. Itu kalau misalnya aku waktu
seringlah itu beli buat ibu buku-buku resep. Ya bayangin kalau di Lubuk Linggau kan. Seperti yang diceritakan di 2 serial ngobrol sebelumnya. Ya. Seru banget ya, inget masa-masa sulit dengan buku. Di balik buku yang bagus tuh emang, maksudnya di balik buku yang pengen kita baca, perjuangannya juga macem-macem, lucu-lucu. Iya. Tapi yang kayak tadi misalnya kalau keuntungannya buku serial itu tadi kita punya hasrat membaca lebih kan, menunggu, sabar gitu loh nunggu. Terus ya karena jarak antar buku itu lama, jadi ketika buku itu sampai itu kita bacanya jadi cepat gitu, ya kan? Kalau pas ada terus langsung ada sih bukunya, pas udah terbit langsung ada. Tapi kalau enggak ya kayak tadi aku harus sabar menunggu temanku selesai baca dulu gitu. Kayak Aroma Kalsa itu kan kalau nggak salah juga dapat hadiah toh dari kalian, dapat kado. Itu aku bacanya tuh 1,5 hari deh kayak. Bukan karena keren-kerenan membaca cepat, tapi sebegitunya karena aku menunggu terus menunggu dijanjikan buat dihadiahin itu. Memang kayak sensasinya pas buku itu dipinjem sama temen, ya kalau bisa jangan lah. Sebelum aku naik IPA. Aku waktu itu sempet kena marah juga sih di orang sama mama misalnya, karena nggak bisa lepas kan bukunya, maksudnya apalagi kayak ya The Goblet of Fire sama yang keenam itu kan yang paling gemes lah gitu, yang nggak bisa menurutku yang nggak bisa aku lepas banget. Jadi nggak bisa pas diajak makan nanti dulu sampai malam, sampai ketiduran gitu, sampai ya kena marah juga sih gara-gara itu gitu. Apalagi memang nggak tahu sih, nggak menggeneralisir kayak yang di privilege-nya anak perempuan dan membaca buku memang kayak merebut kemerdekaan. Karena tugas-tugas domestik pasti ya mama akan marah soal ya kamu perempuan, tugas domestik juga dikerjakan dulu, bantu kerjakan. Tapi bisa lah negosiasi, kompromi. Itu ya aku sih kepikiran, oh iya ya ternyata iya buku, walaupun buku serial tuh ya ada yang mahal terus tebal, dan iya itu juga membangkitkan hasrat membaca banget. Nah aku kayak Angels and Demons, Dan Brown itu dia serial tapi serial nggak ya, Dan Brown, Angels and Demons, ini dulu ding, apa sih sebelum Angels and Demons? Apa sih yang paling hits banget itu yang Dan Brown? Kok jadi lupa sih? The God of Delusion kalau nggak salah. Nggak tahu sih aku. Ya itulah, setelah Angels and Demons, terus Digital Fortress, terus yang terakhir bukan yang terakhir sih itu, bukan serial sih itu. Dia tapi terhubung. Dia bukan serial tapi tidak terhubung. Iya, dia cuma terhubung, simbolik banget kan. Jadi apa yang ada di Angels and Demons itu ada simbol-simbol yang juga dimunculkan dan dijelaskan di Digital Fortress. Jadi kita membuat penasaran, yang kayak kata Kak Dini tadi, bahwa ya kita jadi imajinasi kita tuh berkembang juga. Kita kan jadi membayang-bayangkan kan, walaupun yang kayak tadi kita juga kecewa kalau misalnya ekspektasi imajinasi kita nggak sesuai sama alur pikirannya penulis gitu. Tapi dia jadi kayak kita membayang-bayangkan gitu loh. Nanti kemana ya, ini kemana, terus siapa lagi yang muncul, terus siapa lagi orang yang dari masa lalu datang, atau hewan, kalau di Harry Potter misalnya ada hewan-hewan ajaib kan, maksudnya hewan-hewan yang kayak mana lagi gitu, terus mantra-mantra baru apa lagi yang dipelajari gitu-gitu, membuat kita lebih kreatif juga sih, membayangkan, berimajinasi gitu.
Dan kalau itu kan Harry Potter, kalau di buku-buku lain mungkin dia membantu kita kan untuk merancang alur. Terus kita mengira-ngira siapa ketemu siapa. Bahkan kita menentukan sendiri alur film. Dulu pas SMP baca Ayat-Ayat Cinta. Kak Ulum, aku juga baca. Terus beberapa tahun kemudian Ayat Cinta 2 muncul, pre-order dong, karena terkait romantisme masa lalu ketika baca buku yang pertama. Dan hasilnya, aku baca Ayat Cinta pertama. Terus, kenapa ya waktu itu aku baca ya? Jadi inget Aisyah. Kayaknya itu karena hadiah deh. Dan itu, kayaknya ini banget ya. Dulu kan kita nggak punya, bukan kita sih, aku sih nggak bisa mengakses informasi lain kan soal isi bukunya, terus siapa penulisnya, terus gini ya begitulah. Jadi aku baca deh waktu itu. Terus untungnya sih aku nggak baca Ayat Cinta 2 ya, karena baca ayat aja. Aku nggak baca bukunya, aku nonton filmnya aja. Aku baca. Terus ya gitu. Terus yang apalagi ya positifnya, bukan positif, hal-hal baik buku serial selain film ringan yang bisa ditonton minggu ini kalau memang lagi nggak sibuk-sibuk banget atau nggak melo-melo banget, itu film Little Woman. Itu bagus banget filmnya, ya ampun. Apa? Film Little Woman. Itu good banget sih. Gak tau sih, ya nggak terlalu berat juga, nggak sepele juga filmnya, tapi membantu. Ibarat tuh relate sama ini sih, kayak film Kartini gitu ya. Tapi beda situasinya, itu Eropa latarnya kalau nggak salah ya. Iya itu tadi kan, karena tapi ini juga kan itu kan adaptasi buku kan. Waktu itu saya nonton di bioskop sih karena ada Emma Watson-nya aja. Iya, tapi aku nggak kecewa sih pas baca bukunya sama pas nonton filmnya ya gitu loh, match gitu. Nggak bisa dibilang pas juga, pas ada yang lewat match. Bukunya aku nonton terus baru yang The Joyce Boys baru aku baca. Liosa. Ya. Buku yang wajib dibaca minggu ini mungkin KBBI, Kak. Emang ada yang nanya buku wajib baca? Enggak, aku sedang merekomendasikan membaca KBBI atau membaca buku permenungan diri. Ya, aku sepakat sama Roni tadi sih, membaca perasaannya aja dulu. Gitu. Aku sepakat sama saudaranya Harry Potter itu sih, Harry bersamamu tadi. Ya gitu. Thank you ya Kak Ulum sudah menemani ngobrol-ngobrol kita. Jadi kita lihat kata Ulum, ganti dong, bukan KBBI lagi, PUEBI. Memang kayaknya Ulum ini direkomendasikan untuk bikin kelas apa gitu loh, redaksional buat Senin Membaca dan Ulum Arifah. Karena emang dia itu kekuatan literasinya mantap sebagai arek feminis Surabaya. Menjelang 10 menit menuju jam 10. Alright. Baik teman-teman, obrolan kita udah krik-krik dan Kak Ulum juga nggak ada komen-komen lagi selain memperbaiki KBBI yang jadi PU Hebi. Itu tadi ya teman-teman untuk baca buku serial. Bagi teman-teman yang belum pernah baca buku serial, beberapa rekomendasi buku dari kita, dan juga Kak Ulum tadi belum merekomendasikan buku serial. Tadi ada Harry Potter, itu ada 7 seri. Terus ada
tetralogi Laskar Pelangi, karena dia tetra ya ada 4. Terus ada tetralogi Twilight, ada tetralogi bukan tetralogi lagi ding, apalagi tadi, oh ya serial ya apa Itu ada yang komen dari Tikano. oh ya tetralogi Buruh, aku baca Bumi Manusia sangat-sangat menikmati, tapi pas nonton filmnya jadi B aja. Tika, BTW buku Bumi Manusianya punya siapa ya? Perlu banget disebutin, Kak. Aku kayaknya belum, aku tiba-tiba ingat itu buku dari filmnya atau belum ya? Sama kayak Intan House. Sama kayak Daners. Aku menikmati bukunya tapi kesel sama film. Iya, oh ya, itu nanti kita baca kita bahas selanjutnya kali ya, buku adaptasi. Bagaimana menurut teman-teman adaptasi buku yang menjadi buku yang diadaptasi ke film? Aku sih sama keduanya. Bukunya Tetsuko, aku sangat-sangat recommend try. Terus Serat Centini tadi. Mohon progres bukunya Widi. Ya. memang maaf ya deh, emang harus gitu sih sebenarnya ditanyain. Tapi si Gracia ini udah kapok sih sebenarnya setelah tahu buku Senjanya Aku Cilo. Terus gitu loh, kayak buku apa? Aku sekalian curhat deh, kayak bukunya Maxim Gorky yang Ibunda itu kan aku punya kan. Terus Valen dengan PD-nya bilang itu bukunya dia, kurang asem. Si dia mau beli lagi loh waktu di Jogja tuh, Kak. Aku beli lagi kayaknya. Iya, soalnya kan itu aku dapat pas 2000 berapa ya di Kalong. Ya pas di Jember, pas sama si Agus. Masih Yuda kalau nggak salah. Apa? Kita beli buku Ibunda itu. Kalau Ibunda aku dapat hadiah dari Kalyana Mitra waktu itu. Aku pas yang kita dapat di bazar kan, kamu beli Maxim Gorky juga yang apa sih judulnya? Aku beli waktu itu. Ya aku beli yang Pundang kalau nggak salah tuh. Seks. Terus oh ya ini dari Kak Ulum, Toto Chan tadi dan Toto Chan Children. Thank you. Lihat Koyanagi. Yeay, serial Jepang. Ya. Selain buku tetralogi Buruh, Tika buku seri apa lagi? Oh, Tika nggak baca serial keempat, bukan serial juga sih, tetralogi. Tapi dia tetralogi sih. Tika bacanya Bumi Manusianya. Oke, teman-teman, untuk di akhir sesi, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung, yang sudah setia banget dengerin. Penting nggak penting, semoga obrolan aku dan Tias ya bermanfaat lah untuk kita semua. Nggak bermanfaat juga nggak apa-apa. Tapi terima kasih loh buat kalian yang standby, dan terima kasih buat Kak Ulum yang sudah menemani ngobrol dengan chat-chat dan informasinya. Kayaknya untuk selanjutnya seri ngobrol, Kak Ulum harus standby deh untuk untuk memberi referensi. Ya untuk testimoni kita kan, misalnya masukan buat Senin Membaca. Nggak mesti masukan juga sih, tapi kayaknya Kak Ulum standby buat ngecek siapa tahu aku dan Tia silap. Apa sih? Thank you ya teman-teman, dan ya ini untuk 2 jam pertama, dan sampai jumpa di ngobrol seri 4 selanjutnya. Mempersiapkan Senin, jaga kesehatan, pakai jaket. Ya,
Soalnya kehangatan bisa dimunculkan dari jaket aja kok. Bukan cuma pelukan. Enggak lah, pelukan juga, Kak. Bukan cuma, cuy. Oh, iya. Fokus ya, fokus. Oke. Kedinginan, nggak melulu harus butuh dekapan Tetap hangat. Mungkin hari-hari kalian perlu jaket yang lebih tebal. tetap hari-hari bersamamu ya, Kak. Ya, tadi udah serialnya, rekomendasi serial udah, terus manfaatnya ya gitu tadi, terus ya hal-hal yang cukup buat gemes di buku serial tadi udah juga disampaikan. Manfaatnya yaitu tadi untuk membantu kita menunggu ya. Serial buku itu juga membantu mengajar kita untuk bersabar menunggu sih. Oke. Selamat menyambut hari Senin. Semoga tetap semangat dan di masa pandemi ini jaga kesehatan ya. Sampai jumpa. Terima kasih teman-teman. See you.